Bahkan, para PKI mengadakan pesta daging bakar ulama dan santri di Lumbung Padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami bersama Ustaz Iskil Fitral, Ustaz Vicky Jordan di SIT Amanah Channel. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar terus mendapatkan info-info atau notifikasi terbaik dari channel ini. Sejarah Partai Komunis Indonesia atau biasa disingkat dengan PKI penuh darah kekejaman di mana-mana. Mereka menyiksa, membakar, menyembelih, serta mengubur hidup-hidup para kiai dan santri. Menghasut para petani untuk memberontak serta merampas harta-harta semua golongan yang tidak berpaham dengan komunis. Semua tindakan PKI ini hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk mengganti NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara komunis, negara anti Tuhan dan anti insan bertuhan yang berlambang palu arit. Bermula pada tahun 1925 yang dipimpin oleh Alimin sebagai salah satu pengurus pusat Partai Komunis Indonesia. Dalam sebuah rapat, Alimin menghasut agar seluruh anggota aktivis PKI melakukan pemberontakan serentak terhadap Belanda pada Juli 1926 di seantero Indonesia. Telah tercatat terjadinya pemogokan buruh di Semarang, Surabaya, Jakarta, Medan, dan di berbagai tempat lainnya sebanyak 65 kali. Hal ini terjadi hingga Mei 1925 akibat hasutan dari aktivis PKI. Pada Desember 1925, pemimpin-pemimpin PKI mengadakan pertemuan di Prambanan yang dipimpin oleh Alimin. Dihadiri oleh tokoh-tokoh PKI diantaranya Budi Sucipto, Ali Arkam, Sugono, Surat Harjo, Martojo, Jatim, Sukirno, Suwarno, Kusno, Said Ali yang mewakili seluruh Sumatera dan tempat lainnya. Dari pertemuan itu, PKI sepakat akan mengadakan pemberontakan pada Juli 1926. Para petani, buruh, dan nelayan berhasil dihasut oleh Alimin. Setelah pemogokan, kemudian disambung dengan aksi bersenjata. Bahkan kaum tani pun dipersenjatai dan serdadu-serdadu pun ditarik dalam pemberontakan ini. Maka meletuslah pertumbuhan darah di bumi pertiwi. Pemberontakan dimulai tanggal 1 Januari 1927 di Sumatera, yang berpusat di Sawah Lunto, tepatnya di Selungkang. Sedangkan di Banten telah terjadi pada November 1926 dengan sasaran utama adalah menangkap dan membunuh pejabat pemerintah, pejabat pribumi, dan orang kulit putih. Mereka merusak sejumlah instalasi publik seperti stasiun dan kantor pos. Juga berencana membakar instalasi tambang batu bara dan menyerang semua simbol rezim kolonial di kota itu. Gerakan pemberontakan itu dapat dipatahkan hanya sebagian kecil sasaran terpenuhi. Selebihnya menyisakan prahara berkepanjangan. Pemberontakan di Jawa seperti di Priangan, Solo, Banyumas, Pekalongan, Kedu, Kediri, dan Banten. Dan di Sumatera, tepatnya di Padang, Selungkang, dan Padang Panjang. Pada kenyataan justru memakan korban pada rakyat. Sampai pada tanggal 12 Januari 1927, ratusan bom dan senjata api disita. Sebanyak 9 orang digantung dan 13.000 orang ditahan. Padahal tidak semua yang ditahan adalah aktivis PKI. Banyak di antara mereka merupakan petani, buruh, dan nelayan muslim yang terkena hasutan. Pertumpahan darah terus terjadi dari sebelum kemerdekaan hingga proklamasi telah dibacakan oleh sang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Pemberontakan yang semula diarahkan ke pemerintahan Belanda, setelah merdeka, pemberontakan itu berbalik menyerang anak bangsa dengan niatan ingin merubah dasar negara Pancasila
tercatat rentetan peristiwa akibat kebengisan aktivis PKI kepada anak negeri. Dari buku Banjir Darah, karangan anak Afifi Tawaf Zuharon menamakan perjalanan panjang kebedaban PKI dengan kata ziarah kekejaman PKI. Dimulai dari kota Tegal dan sekitarnya, kekejian pertama PKI yaitu pada tahun 1945, tepatnya di bulan Oktober. Seorang tokoh pemuda PKI di Salawi, Tegal, Jawa Tengah berjuluk Kutil telah menyembelih seluruh pejabat pemerintah di sana. Di Jakarta, pembunuhan seorang tokoh nasional, Otto Iskandar Dinata, yang dihabisi secara keji oleh Laskar Hital ubel-ubel dari PKI pada Desember tahun 45. Dilanjutkan di Sumatera Utara, PKI menumpas habis seluruh keluarga Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura pada Maret 1946. 14 Mei 1965, PKI melakukan aksi sepihak menguasai tanah-tanah negara secara tidak sah. Pembantu Letnan II Sujono yang saat itu sedang bertugas menyaksikan perilaku tersebut. Sujono yang memberi peringatan pun langsung dihabisi secara sadis. Gubernur Jawa Timur saat itu pun, RM Surjo, tak luput dari kekejaman PKI. Di pertengahan jalan sepulang dari lawatan menghadap Soekarno, mobil sang gubernur bersama dengan 2 pengawalnya dicegat lalu diseret menggunakan tali 10 km hingga meregang nyawa dan mayatnya dicampakkan di tepi kali. Di Madiun, kisah sadis dari para algojo PKI adalah mereka membunuh warga desa Pati dan Wirosari dengan bambu runcing. Kemudian mayat mereka ditancapkan di tengah-tengah sawah hingga mereka kelihatan seperti pengusir burung pemakan padi. Kita semua pasti pilu. Mendengar kisah Kiai Imam Mursyid Takeran telah hilang tak tentu rimanya. Genangan darah setinggi mata kaki di pabrik gula Goranggare. Ayah dari Sumarsono yang disembelih di belakang pabrik gula. Baru ketemu rangka tubuhnya setelah 16 tahun. Bahkan, para PKI mengadakan pesta daging bakar ulama dan santri di Lumbung Padi. Seorang guru di Jawa Timur, Isro, dulu sewaktu berumur 10 tahun, pada tahun 65, ia hanya bisa memunguti potongan-potongan tubuh ayahnya yang sudah hangus dibakar PKI di pinggir sawah dan hanya bisa dimasukkan ke dalam kaleng. Banyak sekali kekejaman, kebengisan, dan kesadisan dari PKI. Akan panjang sekali waktu yang akan kita butuhkan untuk menjelaskan satu persatu tentang masalah ini. Selain itu, masa PKI pun menginjak-injak Al-Quran. Itu membuktikan bahwa PKI memang tidak mengenal Tuhan. Mereka pun memiliki pertunjukan ludruk dan dari lekra dengan lakon matinya Gusti Allah dan berbagai lakon lain yang biadab dan tak bisa dimaafkan. Sampai pada puncaknya adalah tragedi G30 SPKI yang kita peringati hari ini. Pada saat itu lubang buaya di Jakarta adalah bukti otentik aksi kekejaman PKI. Tidak tanggung-tanggung 6 orang jenderal yaitu Letjen Ahmad Yani, Mejen Suprapto, Mejen MT Haryono, Mejen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutojo Siswo Miharjo ditambah dengan Letu Pierre Andries Tandean dimasukkan ke dalam sumur. Siapakah mereka? Apa saja peran penting mereka di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sehingga harus ditumpahkan? Yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani. Lahir di Jenar, Purworejo, 19 Juni 1922. Beliau adalah Panglima Angkatan Darat ke-6 yang diangkat oleh Soekarno. Beliau ini memiliki kemampuan mengenai operasi gabungan yang pertama kali dipraktekkan dalam menumpas Permesta di Sumatera Barat dalam operasi 17 Agustus. Selanjutnya, Mejen S. Parman, lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, 4 Agustus 1918. Beliau pernah menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta. Pada saat tragedi itu, beliau menjabat sebagai Asisten 1 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Kemudian, Letjen R. Suprapto, lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 20 Juni 1920. Beliau menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat
untuk wilayah Sumatera. Selanjutnya Donald Isaacs atau biasa kita kenal dengan DI Panjaitan, lahir di Sitorang, Belgia, 10 Juni 1925. Beliau menjabat sebagai Kepala Operasi di Medan dan dipindahkan ke Teritorium 2 Sumatera Selatan. Dan pada saat peristiwa itu beliau sebagai Deputi 1 Kasat dengan pangkat kolonel. Seterusnya, Sutoyo Siswo Miharjo, lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 23 Agustus 1922. Banyak jabatan yang diamanahi kepada beliau. Dan pada saat kejadian malam naas itu, beliau sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Mas Tirtodarmo Haryono merupakan korban selanjutnya. Lahir di Surabaya 20 Januari 1924, beliau menjabat sebagai Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat. Yang terakhir adalah Kapten Pierre Andreas Tandea. Beliau lahir di Jakarta 21 Februari 1939. Beliau adalah Ajudan Menko Hankam Jenderal A.H. Nasution yang berhasil lolos dari penculikan pada G30 SPKI. Pada saat pembantaian dilaksanakan, para gerwani dan pemuda rakyat bersorak dan bergembira ria melihat para jenderal dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya di Jakarta Timur. Dengan ditemukannya mayat 7 orang perwira tersebut, maka PKI diharamkan ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu, PKI dibubarkan dan orang-orang yang menjadi tokoh dan dalang di dalamnya ditangkap. Namun, PKI boleh saja dibubarkan, akan tetapi paham-paham atau pemikiran yang sama seperti mereka belum mati. Pemikiran ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak berketuhanan masih ada di negara kita. Pemahaman ingin mengubah dasar negara pun masih ada. Hasutan-hasutan yang membuat otak kita berpikir tak perlu mencintai negara yang gemah ripah loh jinawi ini masih sering kita dapati. Maka perlu kita ingat, mencintai negara adalah salah satu bentuk rasa syukur dan iman kepada Allah Sang Maha Pencipta yang menciptakan alam yang kita singgahi. Allah serta Rasulnya yang mulia pun telah banyak menjelaskan tentang pentingnya mencintai tanah air. Seperti dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Yang artinya tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan Tirmizi, diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Dan banyak lagi hadis yang menjelaskan tentang cinta pada negara. Oleh dari itu, melalui momentum peringatan G30 SPKI, Ustadz mengajak antum dan antumna untuk selalu menjaga dan mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya dikarenakan kita tinggal di bumi Indonesia, tapi lebih dari itu. Karena kita adalah sebagai makhluk Allah yang diperintahkan untuk menjadi khalifah di muka bumi, dengan selalu menjaga kesatuan dan menciptakan kedamaian di dalamnya. Terlebih lagi, kita sebagai pelajar, maka tugas kita adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agar negara kita tidak mudah diasut ataupun dihancurkan oleh orang-orang yang benci kedamaian. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang merah darah ulama di Indonesia. Semoga
dengan pembahasan kita kali ini dapat meningkatkan keimanan kita dan juga rasa cinta kita akan tanah air yang sedang kita tinggali, yaitu Indonesia ini. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan.